Ocean's 8 merupakan film yang menceritakan tentang sebuah aksi pencurian yang dilakukan oleh 8 orang wanita untuk mengambil sebuah perhiasan yang memiliki harga yang sangat fantastis. Film ini diawali dengan kehadiran seorang wanita yang baru dibebaskan dari penjara selama 5 tahun bernama Debbie Ocean, yang kemudian ia pergi menemui seorang sahabat lamanya yang bernama Lou untuk mengajaknya melakukan aksi pencurian yang telah ia persiapkan sejak lama. Mereka berdua lalu pergi ke sebuah konferensi pers pameran tahunan di mana terdapat seorang selebriti yang sangat terkenal membutuhkan seorang desainer untuk acara tersebut. Karenanya, Ocean dan Lou mulai mencari seorang fashion designer untuk bekerja sama dalam misi tersebut. Rose Whale, seorang fashion designer yang saat ini sedang terlilit hutang dan diambang kebangkrutan, menjadi pilihan mereka. Mereka pun meminta Rose untuk membujuk Dafne menggunakan kalung berlian yang sudah lama disimpan di ruang besi bawah tanah. Selain itu, Ocean dan Lou mulai merekrut beberapa wanita lainnya seperti Amita, Nineball, Constance, dan Tammy. Mereka semua mulai berkumpul untuk membicarakan pembagian tugas yang akan dilakukan pada saat acara pameran ini. Ocean juga menyebutkan nominal uang yang akan didapatkan oleh setiap orangnya. Tammy dan Ocean membeli kacamata pemindai agar bisa mencetak barang tiruan dengan kualitas KW super. Sedangkan Rose dan Amita pergi ke sebuah gerai tempat menyimpan berlian yang sangat mahal dan berdiskusi dengan penanggung jawabnya membicarakan kalung touchscreen seharga lebih dari 150 juta dolar. Acara pameran tahunan berjalan. Kalung itu akan dikenakan oleh artis papan atas Dafne Kruger. Dengan perencanaan yang matang, mereka berhasil menukar kalung asli dengan kalung imitasi. Dengan bantuan Roswell, mereka menyamar menjadi tamu dalam balutan gaun mewah. Mereka dapat menyembunyikan target pencurian dan mengelabui detektif dalam penyelidikan. Ocean mengatakan bahwa pembagian menjadi 38.300.000 dolar per orang karena telah mendapatkan lebih dari satu berlian. Film ini diakhiri dengan kehidupan yang lebih baik dari ke-8 wanita cerdas tersebut. Nah, sekarang mari kita kupas tuntas kenapa tim pada film Ocean's 8 ini bisa dikatakan sebagai tim yang ideal. High Performing Teams merupakan sekumpulan individu yang memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama sehingga dapat menciptakan profitabilitas pada kelompok secara berkesinambungan. Alasan kami memilih tim Ocean's 8 karena berdasarkan jalan cerita pada film tersebut, dinamika hubungan antar anggotanya dapat memenuhi seluruh poin dari 8 kriteria High Performing Teams yang dinyatakan pada buku Organizational Behavior yang ditulis oleh Angelo Kinicki. Shared Leadership Theory. Setiap anggota dalam tim Ocean 8 memiliki bidang keahlian yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Debbie sebagai leader dalam tim tersebut memberikan kebebasan serta wewenang kepada setiap anggota timnya untuk menentukan bagaimana gaya kerja serta bentuk kontribusi yang optimal sesuai dengan peran serta keahlian dari masing-masing anggota. Dan terkadang dalam beberapa adegan, si leader itu sendiri merasa tidak masalah apabila harus menuruti perintah dari para anggotanya apabila kondisi menuntut untuk seperti itu. Salah satu contoh adegan yang menunjukkan adanya shared leadership dalam tim Ocean 8 tersebut adalah ketika mereka sedang melakukan aksi utamanya di acara Gala Meet. Leslie yang memiliki peran sebagai seorang hacker di mana dia bekerja dengan meretas jaringan CCTV dari belakang layar komputer. Meskipun usianya terhitung masih sangat muda jika dibandingkan dengan rata-rata usia anggota tim. Meskipun begitu, Leslie masih memiliki wewenang untuk mengatur ritme kerja tim, serta mengeluarkan perintah untuk beberapa eksekusi tindakan penting dari tim tersebut, serta mampu merasa memiliki tanggung jawab untuk melakukan kontribusi secara optimal guna mencapai tujuan utama yang hendak dicapai oleh tim. Strong Sense of Accountability Theory. Setiap anggota dalam tim Ocean 8 mampu memahami perannya masing-masing dalam tim. Sehingga pada akhirnya masing-masing anggota dari tim Ocean 8 melakukan pekerjaannya dengan sangat berdedikasi. Kemudian salah satu contoh adegan yang menunjukkan adanya strong sense of accountability dalam tim Ocean 8 tersebut adalah ketika Tammy yang merupakan seorang pembisnis dan memiliki keahlian di bidang logistik melamar posisi pekerjaan sebagai supervisor di perusahaan catering yang akan menjadi mitra di acara Gala Meet. Tammy bertanggung jawab untuk memasukkan beberapa anggota tim agar bisa menjadi pekerja resmi di acara Gala Meet tersebut.
Selain itu, dia juga memiliki peran aktif dalam mengawasi dan mengkondisikan dinamika pengunjung beserta security di acara tersebut agar timnya dapat bekerja secara aman dan juga efektif. Alignment on Purpose Theory. Seluruh anggota dari tim OceanAid mengetahui alasan mengapa grup itu dibentuk serta tujuan utama apa yang hendak dicapai oleh grup tersebut. Dengan mengetahui tujuan utamanya, maka masing-masing anggota akan mengetahui posisi dari peran mereka, peran anggota yang lain, dan bagaimana bentuk kontribusi serta bentuk kerjasama yang harus mereka lakukan, agar kinerja tim dapat berjalan secara optimal supaya tujuan utama tim tersebut dapat tercapai. Salah satu contoh adegan yang menunjukkan adanya alignment on purpose dalam tim OceanAid tersebut adalah ketika mereka semua berkolaborasi pada saat beraksi di acara Galamit. Mayoritas anggota mempersiapkan strategi sejak jauh-jauh hari untuk membuat suatu kehebohan berupa hilangnya kalung permata yang dipakai oleh seorang aktris bernama Daphne Kluger di acara tersebut. Pada saat seluruh pengunjung serta security berfokus pada satu perhiasan yang hilang, sementara salah satu anggota tim yang memiliki keahlian dalam bidang pencurian, yaitu Lou Miller, menukar seluruh perhiasan yang ada di ruang pemeran dengan perhiasan palsu yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Tentunya, Lou Miller juga dibantu oleh sisa anggota tim lainnya sebagai pengalih perhatian agar pihak security tidak memasuki ruang pemeran pada saat dia bekerja. Open Communication Theory. Di antara para anggota dalam tim OceanAid terbentuk suatu budaya organisasi berupa komunikasi secara jujur, apa adanya dan terbuka antara satu anggota dengan anggota yang lainnya. Serta Debbie sebagai leader tim OceanAid juga mengkondisikan agar budaya tersebut dapat terbentuk sejak dari awal tim itu berdiri. Kemudian, salah satu contoh adegan yang menunjukkan adanya open communication dalam tim OceanAid tersebut adalah ketika Debbie melakukan proses pendekatan terhadap calon anggota yang akan dipilihnya. Sejak awal meminta untuk bergabung, Debbie sudah memberitahukan bahwa jenis kegiatan dari grup yang akan dibentuknya adalah merupakan tindakan kriminal. Para calon anggota juga diberitahu tujuan barang seperti apa yang akan dicuri dan bagaimana serta rencananya nanti. Ketika pertemuan pertama, seluruh anggota tim juga diajak untuk melakukan brainstorming mengenai taktik serta strategi yang diperlukan dalam mengeksekusi rencananya. Setelah berjalannya waktu, Debbie juga mengaku kepada seluruh anggota timnya jika dia ternyata itu memiliki misi pribadi di balik tujuan utama tim, yaitu pembalasan dendam. Dan pada akhirnya, semua anggota OceanAid memaklumi alasan dari hal yang dilakukan oleh pemimpinnya tersebut. High Trust Theory, keyakinan bahwa tindakan dan niat anggota berfokus pada apa yang terbaik untuk tim dan anggotanya. Ketika kita bisa memberikan kepercayaan yang tinggi untuk penyelesaian tugas tersebut, maka kita bisa memberikan waktu dan ruang untuk anggota tim tersebut menyelesaikan misinya atau pekerjaannya dengan baik ya sesuai yang sudah diarahkan. Contoh scene, di mana kita bisa melihat scene ketika perhiasan tersebut sudah didapatkan oleh geng Ocean melalui tokoh Amita. Amita mendapatkan waktu untuk mencopot perhiasan tersebut menjadi 7 bagian dengan waktu yang sangat sedikit dan situasi museum yang sangat ramai karena pihak keamanan baru mencari berlian tersebut. Nineball mengamati dari CCTV jika ada orang yang masuk ke dapur dan hampir saja ketahuan. Dari scene ini, kita mengamati bahwa diperlukan kepercayaan kepada anggota tim untuk menyelesaikan tanggung jawabnya sesuai pekerjaan yang sudah diberikan dan hasilnya akan dilakukan semaksimal mungkin. Clear Role and Operational Expectation Theory. Mengetahui aturan yang ditetapkan dan semua anggota tim mengetahui tugas mereka masing-masing. Ketika seorang anggota paham arah gerak dari organisasi tersebut, maka anggota tim akan menyesuaikan dengan job desk masing-masing dan berfokus pada pekerjaan yang dilakukan dan mengetahui harus seperti apa terhadap kondisi yang ada. Contoh scene 1, anggota tim mempunyai tugas masing-masing di pencurian berlian tersebut. Mereka mengetahui role mereka dan peran masing-masing. Lau yang mencampur racun di makanan, Debbie yang menjadi leader, Rose yang menjadi desainer, Nineball yang menjadi hacker, Amita yang menjadi bedah perhiasan yang menjadi tim dapur, Temi yang melamar menjadi panitia acara, dan mereka semua mempunyai pembagian tugas masing-masing dan saling berkolaborasi untuk mendapatkan berlian itu.
Mengetahui aturan main dan juga job desk yang dilakukan, hal tersebut membuat setiap anggota berfokus untuk mengerjakan tugas masing-masing dan mengetahui harus apa sih, seperti apa ketika ada hal yang di luar prediksi. Early conflict resolution, memberikan solusi ketika muncul suatu konflik dan bersegera mencari solusinya, tidak menunda penyelesaian konflik tersebut apalagi sampai menghindari konflik. Ketika ada konflik ataupun permasalahan yang terjadi, langsung berikan solusi dan jangan menghindari. Karena jika di tim terjadi suatu konflik, jika tidak segera diselesaikan akan menjadi bom waktu sendiri dan penghambat untuk melakukan pekerjaan bagi para anggota dan menunda tercapainya tujuan bersama. Salah satu contoh scene-nya adalah ketika berlian tersebut ternyata mempunyai pengaman yang berlapis dan harus dibuka lewat magnet khusus. Masalah tersebut pun diselesaikan tim dengan cara meminta tolong adik dari Nineball atau Rihanna untuk membuat tiruan kunci magnet tersebut dengan bantuan mata-mata dari Rose atau desainer untuk mengetahui bentuk dari kunci tersebut. Yang terakhir adalah collaboration. Anggota tim harus kooperatif untuk mencapai tujuan tim tersebut. Salah satu contoh scene-nya adalah ketika terjadi konflik antara Law dan Ocean di awal cerita. Law tidak ingin ada kepentingan di atas kepentingan. Law menginginkan untuk mencuri berlian saja, tetapi Ocean ingin pencurian tersebut juga menjadi ajang balas dendam bagi mantan pacar Ocean yang pernah memenjarakannya. Ketika perdebatan itu terjadi, mereka pun berusaha untuk menyelesaikan konflik yang muncul. Law akhirnya menyetujui hal tersebut karena sebenarnya berlian yang hilang dan mantan pacar Ocean yang dimasukkan penjara itu hanya menjadi pengalihan isu bagi tujuan besar yang selanjutnya. Tujuannya terdapat di akhir film, di mana diperlihatkan bahwa mereka mencuri seluruh perhiasan berlian yang ada di museum tersebut dan mereka menggantinya dengan perhiasan palsu. Dari sini kita belajar bahwa sebagai anggota tim kita harus kooperatif dengan tujuan besar dari sebuah organisasi atau perusahaan dan tidak mementingkan kepentingan pribadi ataupun golongan saja. Dan kita tidak bisa mencoba mengkolaborasikan dengan tujuan yang lain untuk mendapatkan hasil atau tujuan yang lebih besar lagi. Artinya, tidak mementingkan kepentingan pribadi ataupun golongan saja, dan mencoba mengkolaborasikan dengan tujuan yang lain untuk mendapatkan hasil atau tujuan yang lebih besar. Kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami, tim yang terbentuk dari Ocean's 8 dapat dikatakan sebagai tim yang efektif karena setiap anggotanya dapat mencapai sesuatu melebihi dari kemampuan yang mereka bisa. Hal ini membuat mereka bisa mendapatkan lebih dari ekspektasi dan rencana yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Dari yang semula hanya menargetkan satu kalung berlian seharga lebih dari 150 juta dolar, akhirnya mereka bisa mendapatkan lebih dari satu kalung berlian. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya performa yang tinggi dari tim tersebut. Performa yang tinggi menjadikan tim tersebut spesial dan dapat dikatakan bahwa tim Ocean's 8 merupakan tim yang ideal. Karena tim yang ideal menurut kelompok kami, selain memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama, juga harus memiliki performa yang tinggi untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan. Namun, perlu diingat bahwa performa yang tinggi tidak terbentuk begitu saja, tetapi harus memiliki seorang pemimpin yang jeli dan mampu menangkap peluang, terutama dalam proses kaderisasi timnya. Walaupun tim Ocean's 8 ini dapat dikatakan sebagai tim yang ideal, namun kami tidak menyarankan untuk melakukan hal yang sama. Jadi, tim yang ideal juga harus diimbangi dengan perbuatan yang baik. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.